Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu geometri transformasi. Tetapi kita akan memasuki subbab yang baru, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala atau pengalih tertentu dengan pusat dilatasi tertentu. Jika yang didilatasi ke sebuah bangun, dilatasi tidak mengubah bentuk bangun tersebut, tetapi hanya mengubah ukuran dari bangun tersebut. Contohnya gini, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menggunakan dilatasi. Misalkan ada sebuah gambar di handphone. Nah, ketika kalian melakukan zoom itu atau memperbesar gambar, itu gambar hanya berubah ukurannya saja, tetapi tidak merubah bentuk. Jadi kita dapat menentukan titik pusatnya itu, atau misalkan kita mau daerah mana yang di zoom itu, maka akan sesuai dengan titik pusat atau titik yang kita zoom. Begitupun dalam Google Map. Nah, di Google Map itu kalian kan bisa melihat daerah dengan jarak kilometer hanya dalam sebuah gambar gitu. Atau mungkin kalian pernah membuat peta Indonesia atau peta dunia, yang mana yang sebelumnya itu besar sebesar Indonesia itu bisa diperkecil dengan skala tertentu sehingga hanya sebesar kertas. Nah, itu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan dilatasi. Suatu dilatasi dengan faktor skala K dan pusat dilatasi P dituliskan kurung siku P, K. Jika K lebih dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan letak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K antara 0 dan 1, maka bangun bayangan diperkecil dan letak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K antara negatif 1 dan 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K kurang dari negatif 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, jadi intinya untuk K antara negatif 1 dan 1 itu diperkecil, lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1 itu diperbesar. Nah, ini ada gambar contoh dari dilatasi bangun datar. Nah, di sini ada segitiga A, B, C. Kemudian kita perbesar, maka diperoleh bayangannya itu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi di sini tidak mengubah bentuk, hanya mengubah ukuran. Jika P, K di mana A itu adalah X, Y, maka A aksen atau X aksen, Y aksen dengan koordinat titik P, A, B diperoleh hubungan X aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurangi A. Y aksen sama dengan B ditambah K dikalikan Y dikurangi B. Atau dapat ditulis, ini bentuk matriksnya, X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X aksen, K dikali XY, dengan XY adalah titik asal dan K adalah skala, ditambah 1 dikurangi K dikali A, B, dengan A dan B adalah titik pusat. Jika pusat dilatasi pada titik 0,0, maka diperoleh hubungan X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, Y.
Contoh soal. Tentukan bayangan titik min 10,5 oleh dilatasi 0, min 1/5. Nah, di sini 0 itu adalah titik pusat dan negatif 1/5 adalah K atau skala. Penyelesaian X aksen Y aksen sama dengan K dikalikan X Y. K-nya kita substitusikan negatif 1/5 dikalikan titik awalnya min 10,5. Jadi min 1/5 dikali min 10 sama dengan 2, min 1/5 dikali 5 sama dengan negatif 1. Jadi bayangannya adalah titik 2, negatif 1. Tentukan bayangan titik min 2,3 oleh dilatasi P, negatif 2 dengan P 1, negatif 2. Jadi di sini titik pusatnya adalah 1, negatif 2 dan skalanya adalah negatif 2. Penyelesaian X aksen Y aksen sama dengan K dikali XY ditambah 1 dikurangi K dikalikan AB. X aksen Y aksen sama dengan negatif 2 dikali negatif 2,3 ditambah 1 dikurangi negatif 2, jadi 1 ditambah 2 kali 1 min 2. X aksen Y aksen sama dengan 4, min 6 ditambah 3, min 6. Jadi hasilnya adalah 7, min 12. Jadi bayangannya adalah titik 7, negatif 12. Contoh soal nomor 3, tentukan bayangan garis 2x dikurangi y ditambah 3 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan pusat 2,1 dan faktor skala 2. Penyelesaian A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan K sama dengan 2. X aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurangi A. Kita tinggal substitusikan. X aksen sama dengan A-nya 2 ditambah K-nya juga 2 kali X dikurangi 2. Maka X aksen sama dengan 2X dikurangi 2. Dan X sama dengan X aksen ditambah 2 dibagi 2. Kemudian Y aksen sama dengan B ditambah K dikali Y dikurangi B. Kita substitusikan lagi nilai K dan B-nya. Maka Y aksen sama dengan 1 ditambah 2 kali Y dikurangi 1. Y aksen sama dengan 2Y dikurangi 1. Dan Y sama dengan Y aksen ditambah 1 dibagi 2. Kemudian kita substitusikan kepersamaan garis 2x dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0. Maka 2 kali X aksen tambah 2/2 dikurangi Y aksen tambah 1/2 ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mempermudah, kedua ruas kita kalikan 2. Maka 2 kali X aksen tambah 2 dikurangi Y aksen ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi ini kita kalikan satu persatu, diperoleh persamaan yang kedua. Kita kalikan lagi sehingga diperoleh 2X aksen tambah 4 dikurangi Y aksen dikurangi 1 ditambah 6 sama dengan 0. 2X aksen dikurangi Y aksen ditambah 9 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah 2X dikurangi Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, sekian pembahasan untuk minggu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.